Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kantel Sagita dengan NIM 08011282227058. Jadi di sini saya akan membuat program yang menentukan urutan IPK dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kita masuk ke dalam flowchartnya yang dimulai dengan bikin, kemudian langsung masuk ke for, karena kita tidak memerlukan masukkan jumlah mahasiswa karena kita sudah tahu jumlah mahasiswa itu ada 50. Jadi ya untuk I sama dengan 0 hingga 50 apabila nilai I itu memenuhi. Apabila nilai I itu kurang dari 50 maka masuk ke inputan nilai I. Nilai I yang pertama. Lalu I++. Kemudian kembali lagi, cek lagi apakah nilai I kurang dari 50. Apabila benar, masukkan lagi nilai I yang kedua. Lalu begitu seterusnya hingga nilai I itu tidak memenuhi persyaratan lagi. Apabila hal itu terjadi, maka masuk ke menu pilihan, di mana kita dapat memilih antara 1, 2, dan 3. Maksudnya memilih 1 dan 2. Jadi kita dapat mengurutkan nilai itu dari yang terbesar dan yang terkecil. Jadi untuk I sama dengan 0 sampai 49, cek apakah I kurang dari 49, kurang dari sama dengan 49. Apabila benar, maka min max itu menjadi nilai I. Misalnya nilai I-nya sama dengan 0, maka nilai min max sekarang sama dengan 0. Apabila nilai I-nya sama dengan 1, maka nilai min max-nya sama dengan 1. Lalu masuk ke J sama dengan I ditambah 1 hingga 50. Nah, pilihannya. Apabila pilihan yang kita masukkan itu sama dengan 1, maka nilai I lebih kecil dari nilai min max. Artinya, kita program akan mengurutkan nilai agar nilai yang lebih kecil dari nilai min max itu berpindah atau berubah. Kemudian apabila pilihan bukan sama dengan 1, maka masuk ke pilihan sama dengan 2. Apabila benar, maka nilai I lebih besar dari nilai min max. Min max sama dengan J. Kemudian masuk ke J++, cek apakah J sama dengan I ditambah 1 memenuhi I, J dikurang 50. Apabila benar, masuk ke pilihan lagi. Apabila salah, maka masuk ke proses, di mana A sama dengan nilai min max sama dengan nilai I, dan nilai I sama dengan A. Jadi proses ini untuk menukar bilangan atau nilai yang terdapat pada kamar-kamar dalam array. Jadi nilai A itu sebagai variabel pembantu, variabel yang membantu atau variabel cadangan untuk menyimpan nilai sementara agar dua nilai antara nilai min max dan nilai I itu dapat ditukar. Kemudian masuk ke I++, cek for I sama dengan 0 hingga 49. Kemudian apabila tidak memenuhi lagi, cetak nilai-nilai yang telah berurut dari 0 sampai dengan 50. I dengan 0 sampai I kurang dari 50. Cetak min max sama dengan J. Lalu untuk pseudocode-nya dimulai dari bikin variabel nilai itu terdiri dari array 0 sampai 50 dengan tipe data double. Lalu variabel I pilihan min max, J, dan A itu dengan tipe data integer. Seperti flowchart, for I sama dengan 0 to 50, maka lakukan bikin read nilai I plus 1, and for read pilihan for I sama dengan 0 sampai 49, lakukan bikin min max itu menjadi 1, for J sama dengan 1 ditambah 1 to 50 ditambah 1 sampai 50, lakukan if apabila if itu pilihan 1,
Apabila nilai itu pilihan 1, maka nilai J itu kurang dari nilai min max. Apabila pilihan yang dipilih adalah pilihan 2, maka nilai J lebih besar dari nilai min max. Nah, kemudian masuk ke end if, artinya if ini selesai. Lalu J menjadi J plus 1. And for, artinya perulangan for selesai. Apabila perulangan for selesai, maka lakukan proses A itu menjadi nilai min max itu menjadi nilai I itu menjadi nilai A. Kembali ke for I. Apabila kembali ke I plus plus. Lalu dari I plus plus ini kembali ke for I. Begitupun seterusnya hingga nilai I tidak memenuhi. Masuk ke N4 untuk mengakhiri perulangan I, lalu masuk lagi ke for I sama dengan 0 sampai 50 untuk mencetak nilai yang telah berurut. Kemudian kita akan menuliskan programnya secara langsung. Jadi program urutan nilai urutan IPK 50 mahasiswa. Save. Finish. Nah, dimulai dengan include IOStream untuk memanggil fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian using namespace std, lalu in main. Kemudian tanda kurung curl buka dan tanda kurung curl tutup, double nilai nilai 100. Kemudian 50 maksudnya, karena 50 mahasiswa. 50 integer I pilihan min max J A, lalu cout. Nah, cout ini gunanya untuk memasukkan nilai mahasiswa sebagai penghias pencantik tampilan. Inline. Lalu for I sama dengan 0, di mana I kurang dari 50, I plus plus. Lalu tanda kurung curl buka dan tutup, cout nilai I ditambah 1. Ini juga hanya untuk mempercantik. Apabila tidak dituliskan pun nilainya programnya tidak akan berpengaruh. Nah, kalau cin itu yang penting, baru cin nilai I. Lalu cout kan, ini juga untuk mempercantik urutan nilai dari sama dengan inline cout 1. Nah, apabila user cout inline urutan nilai
dari 1 itu nilai terbesar ke nilai terkecil dan lain untuk menurunkan satu baris. Lalu cout 2 nilai terkecil ke nilai terbesar dan lain. Lalu cout kan cout pilihan sama dengan si in ini baru yang penting. Apabila si in ini tidak ada, maka program dapat error. Tapi apabila keempat cout ini tidak ada, maka program tidak akan berpengaruh. Program tetap dapat berjalan. Kemudian for i sama dengan 0, di mana i kurang dari 49, i plus min max dimasukkan dengan nilai i. Lalu for j sama dengan i plus 1, di mana j lebih kecil dari 50, j plus. Lalu tanda kurung kurawal buka dan tutup if pilihan sama dengan 1, maka gunakan tanda kurung kurawal lagi karena statement yang digunakan itu ada 2, yaitu if bersarang nilai j kurang dari nilai min max sama dengan j. Else if gunakan else if pilihan sama dengan 2, maka cek apakah nilai j lebih besar dari nilai min max. Kemudian apabila benar, min max akan dimasukkan dengan nilai j. Lalu setelah perulangan for j sudah berhasil, deklarasikan nilai a, masukkan nilai min max ke dalam nilai a, kemudian nilai min max diisi dengan nilai i. Lalu nilai i diisi dengan nilai a. Selanjutnya cout nilai mahasiswa yang sudah terurut sama dengan n-line. Lakukan perulangan untuk mencetak nilai satu persatu, di mana
I lebih kecil dari 50, I plus. Cout nilai lebih kecil I plus 1 nilai I n-line. Rapikan bagian ini, nilai kita tambahkan dengan sama dengan agar rapi, karena dilihat tadi dari outputnya itu tidak rapi. Nah, kita misalkan 1 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 1 2 3. Kita misalkan saja untuk menghemat waktu, kita masukkan nilai acak sampai 50 nilai. Nah, maka kita tes. Nah, maka akan muncul nilai secara berurut dengan yang paling besar itu 4, 2, 6, 5 dan seterusnya. Kita dapat menambahkan spasi untuk lebih mempercantik. Tidak juga tidak apa-apa. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.